Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Putri Naila Nur Mufliha dengan NIM 2022310824. Jurusan Program Studi Ilmu Aktuaria Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Pendanaan Pensiun dengan dosen pengampu yaitu Ibu Suryani M. Mat MSI. Pada video ini ada beberapa poin-poin yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu pengertian dana pensiun, yang kedua fungsi dana pensiun, yang ketiga jenis-jenis program dana pensiun, yang keempat asumsi-asumsi aktuaria, yang kelima fungsi-fungsi aktuaria, dan yang terakhir yaitu menghitung iuran dan kewajiban dana pensiun dengan contohnya. Yang pertama yaitu pengertian dana pensiun. Dana pensiun merupakan bagian integral dari perencanaan keuangan yang memberikan jaminan penghasilan serta pensiun. Dana adalah kumpulan uang atau sumber daya finansial yang disisihkan untuk tujuan tertentu, sedangkan pensiun adalah periode dalam hidup seseorang ketika mereka tidak lagi bekerja secara aktif dan mulai menerima penghasilan dari program pensiun atau tabungan yang mereka siapkan selama masa kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan ini bisa berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam surat perusahaan. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi di atas, dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan suatu perusahaan, terutama yang sudah pensiun. Dalam arti lain, dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau sebab lain sesuai dengan perjanjian. Manfaat dana pensiun bukan hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi untuk lebih giat bekerja dengan memberikan program jasa pensiun. Peserta akan merasa aman dan tenang, terutama bagi mereka yang menganggap pada saat mereka pensiun sudah tidak produktif lagi. Penyelenggaraan program dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program dana pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan. Poin yang kedua yaitu fungsi dana pensiun. Ada 3 poin yang terdapat pada fungsi dana pensiun. Yang pertama yaitu asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum waktu pensiunnya dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun. Yang kedua yaitu tabungan. Tabungan yaitu iuran peserta dan iuran pemberi kerja yang merupakan tabungan untuk peserta dana pensiun dan atas nama dana peserta dana pensiun itu sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan para pesertanya. Yang ketiga yaitu pensiun, yaitu seluruh uang himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta. Bagian yang ketiga yaitu jenis-jenis program dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Jadi, pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau DPPK
atau lembaga keuangan atau DPLK. Perusahaan memiliki beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawannya. Alternatif dapat dipilih antara lain. Yang pertama yaitu mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya. Yang kedua, mengikuti program dana pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain. Yang ketiga, mendirikan dana pensiun secara bersama dengan pemberi kerja selanjutnya. Penyelenggara dana pensiun dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan atau DPLK. Dari ketentuan-ketentuan tadi, maka program pensiun yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut, yaitu program pensiun manfaat pasti atau PPMP yang merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Yang kedua yaitu program pensiun iuran pasti, di mana besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Secara umum, ada beberapa jenis dana pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun, yaitu yang pertama, pensiun normal, yaitu pensiun yang akan diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang telah ditetapkan oleh perusahaan masing-masing. Yang kedua yaitu pensiun dipercepat. Jenis pensiun ini untuk situasi dan kondisi tertentu, misalnya karena ada dalam suatu perusahaan terdapat pengurangan karyawan sehingga banyak karyawan yang dipensiunkan dini oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu pensiun ditunda, merupakan pensiunan yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri akan tetapi usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Yang terakhir yaitu pensiun cacat. Pensiun cacat yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Selanjutnya yaitu asumsi aktuaria. Asumsi aktuaria adalah estimasi atau proyeksi yang digunakan oleh seorang aktuaris untuk menghitung kewajiban keuangan masa depan yang berkaitan dengan program dana pensiun. Dalam konteks ini, asumsi aktuaria menjadi dasar dalam melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kewajiban manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada peserta setelah mereka pensiun. Asumsi aktuaria terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu asumsi demografis dan asumsi finansial. Yang pertama, asumsi demografis. Asumsi demografis berkaitan dengan karakteristik dan perilaku peserta program pensiun. Tujuannya adalah untuk memperkirakan bagaimana perubahan populasi peserta, misalnya meninggal dunia, pensiun, atau berhenti bekerja, akan mempengaruhi kewajiban dana pensiun di masa depan. Dalam asumsi demografis ada beberapa jenis-jenis asumsi yang meliputi. Yang pertama, tingkat mortalitas atau kematian yang digunakan untuk memperkirakan harapan hidup peserta setelah pensiun. Semakin tinggi harapan hidup, semakin lama dana pensiun harus dibayarkan. Yang kedua yaitu usia pensiun, yang merupakan estimasi umur saat peserta pensiun dan mulai menerima manfaat. Misalnya, jika usia pensiun diperkirakan 58 tahun, maka semua manfaat dapat dihitung berdasarkan umur. Yang ketiga yaitu tingkat cacat estimasi, yaitu seberapa banyak peserta yang akan mengalami kecacatan sebelum mencapai usia pensiun. Hal ini penting karena beberapa program pensiun memberikan manfaat bagi peserta cacat. Yang keempat yaitu tingkat turnover atau perpindahan kerja atau resign, yang menggambarkan proporsi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun. Tingkat ini berpengaruh karena peserta yang resign bisa menerima manfaat lebih kecil atau tidak penuh. Asumsi yang kedua yaitu asumsi finansial. Asumsi finansial digunakan untuk memperkirakan nilai ekonomi masa depan.
Jenis asumsi ini sangat krusial karena mempengaruhi nilai sekarang dari kewajiban pensiun atau present value of future benefits. Jenis-jenis asumsi finansial meliputi yang pertama yaitu tingkat diskonto atau discount rate yang merupakan tingkat bunga yang dapat digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran manfaat pensiun di masa depan. Semakin rendah tingkat diskonto, semakin besar kewajiban sekarang yang harus dicatat. Yang kedua yaitu tingkat kenaikan gaji yang dipakai untuk memperkirakan gaji peserta di masa depan, karena manfaat pensiun biasanya dihitung berdasarkan gaji terakhir atau rata-rata gaji. Kenaikan gaji tinggi akan meningkatkan kewajiban dana pensiun. Yang ketiga yaitu tingkat inflasi, berpengaruh terhadap penyesuaian manfaat dan tingkat kenaikan gaji secara real. Jika manfaat pensiun disesuaikan dengan inflasi, maka kewajiban dana pensiun juga akan meningkat. Yang keempat yaitu tingkat hasil investasi atau expected return on planned assets, digunakan untuk memperkirakan pertumbuhan aset dana pensiun dari hasil investasi. Jika hasil investasi lebih tinggi dari kewajiban, maka kebutuhan pendanaan bisa dikurangi. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi aktuaria. Aktuaria adalah suatu cabang ilmu yang mengaplikasikan metode matematika dengan menggunakan ilmu statistika guna menaksir risiko yang terdapat di dalam industri asuransi dan juga keuangan. Fungsi utama aktuaria adalah sebagai penerjemah risiko, penilaian risiko, penaksir, dan mengalkulasi kemungkinan terjadinya risiko. Ada beberapa yang harus dilakukan dalam proses aktuaria adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wajib memastikan nasabahnya membayar premi sesuai dengan risikonya. Yang kedua, wajib memastikan premi yang sudah terkumpul sudah cukup untuk bisa membayar klaim yang nantinya akan terjadi dan menutupi berbagai biaya operasional perusahaan. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa premi yang sudah terkumpul bernilai wajar dan mampu bersaing. Aktuaria seringkali dikaitkan dengan investasi dan valuasi aset, manajemen risiko, asuransi, dan dana pensiun, karena tugas utama seorang aktuaris adalah menghitung secara detail berbagai risiko keuangan yang mungkin akan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi. Bagian yang terakhir yaitu menghitung iuran dan kewajiban dana pensiun. Pada bagian ini terdapat 2 poin yaitu iuran dan kewajiban dana pensiun. Yang pertama adalah iuran. Iuran adalah kontribusi yang dibayarkan secara rutin oleh pemberi kerja atau perusahaan dan pekerja atau karyawan dengan tujuan untuk mengumpulkan dana yang akan dibayarkan saat pensiun. Yang kedua yaitu kewajiban dana pensiun adalah jumlah dana yang harus tersedia sekarang untuk membayar manfaat pensiun di masa depan yang dihitung dengan present value of annuity. Selanjutnya, contoh perhitungan iuran. Untuk mengetahui seberapa besar iuran yang akan dibayarkan, rumus yang digunakan yaitu iuran sama dengan penghasilan dasar pensiun dikali dengan persentase iuran. Di mana contohnya yaitu jika diketahui gaji pokok karyawan atau PDP sebesar 10 juta rupiah dan iuran karyawan sebesar 3%, sementara untuk iuran perusahaan sebesar 6%. Penyelesaian dari contoh soal tadi, yang pertama kita harus mengetahui berapa besar iuran yang harus dibayarkan oleh karyawan dengan menggunakan rumus yang tadi. Di sini kita dapat masukkan 3% karena 3% merupakan besar iuran yang akan dibayarkan oleh karyawan dikali dengan 10 juta, di mana 10 juta ini merupakan gaji pokok dari karyawan, sehingga mendapatkan hasil 300.000 rupiah. Maka dari sini kita dapat mengetahui bahwa iuran yang akan dibayarkan oleh karyawan setiap bulannya sebesar 300.000 rupiah. Selanjutnya yaitu kita harus mengetahui berapa besar iuran yang dibayarkan oleh perusahaan. Pada contoh soal tadi diketahui bahwa iuran perusahaan itu sebesar 6%. Kemudian 6% ini dikali dengan gaji pokok dari karyawan yaitu sebesar 10 juta rupiah.
maka akan mendapatkan hasil Rp600.000. Sehingga total iuran bulanan yang akan dibayarkan oleh karyawan dan perusahaan sebesar Rp900.000, di mana Rp900.000 ini didapatkan dari hasil penjumlahan iuran karyawan dan iuran perusahaan. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan kewajiban, yang mana rumus yang digunakan adalah PV sama dengan PMT dikali dengan 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 ditambah I berpangkat min N dibagi dengan I, di mana PMT merupakan manfaat pensiun tahunan, I merupakan bunga diskonto, dan N merupakan tahun manfaat diterima. Selanjutnya kita ke contoh soal. Usia sekarang karyawan 50 tahun dan akan pensiun pada usia 55 tahun. Jadi, masih tersisa 5 tahun hingga karyawan tersebut pensiun. Setelah pensiun, karyawan tersebut akan menerima manfaat sebesar 4 juta rupiah per bulan, atau setara dengan 48 juta ribu rupiah per tahun, dengan masa pensiun 10 tahun, yaitu dari usia 55 tahun hingga usia 65 tahun dengan tingkat diskonto atau bunga aktuaria sebesar 5%. Dari contoh tadi, maka yang akan dicari adalah berapa besar kewajiban karyawan saat ini. Dari contoh soal sebelumnya, kita dapat menyimpulkan hal-hal yang diketahui. Yang pertama yaitu PMT-nya sebesar 40 juta. Sedangkan I-nya 5% atau 0,05, sedangkan N-nya yaitu 10 tahun. Setelah mengetahui PMT, I, dan N-nya, kita hanya perlu memasukkan nilai tersebut ke dalam rumus sebelumnya, di mana PV sama dengan 48 juta dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,05 berpangkat min 10 dibagi dengan 0,05. Kemudian 48 juta dikali 1 dikurang 1,05 berpangkat min 10 bagi 0,05, di mana 1,05 ini didapatkan dari 1 ditambah 0,05. Selanjutnya 48 juta dikali 1 dikurang 0,61391 dibagi dengan 0,05, di mana 0,61391 didapatkan dari 1,05 berpangkat min 10. Kemudian 48 juta dikali 0,38609 dibagi 0,05 ini hasil dari 0,38609 didapatkan dari 1 dikurang 0,61391. Kemudian didapatkanlah hasil 48 juta dikali 7,7218, sehingga nilai sekarang dari manfaat pensiun atau present value of annuity sebesar Rp370.646.400. Setelah mengetahui nilai sekarang dari manfaat pensiun, selanjutnya kita akan mencari kewajiban dana pensiun saat ini dengan menggunakan hal-hal yang diketahui sebelumnya. Yang pertama yaitu PMT-nya sebesar 48 juta, I-nya sebesar 5% atau 0,05, N-nya sama dengan 10 tahun, dan PV pensiun atau nilai sekarang dari manfaat pensiunnya sebesar Rp370.646.400. Di mana untuk mengetahui kewajiban dana pensiun saat ini, rumus yang digunakan yaitu PV sekarang sama dengan PV pensiun dikali dengan 1 ditambah I berpangkat min T. Setelah mengetahui rumus dari kewajiban dana pensiun saat ini, kita hanya perlu memasukkan hal-hal yang diketahui, seperti PV pensiun sebesar Rp370.646.400 dan I-nya sebesar 5% dan T-nya sebesar 5, di mana 5 ini didapatkan dari usia peserta sekarang dikurang dengan usia pensiun, di mana usia peserta sekarang pada contoh soal sebelumnya diketahui usianya berada di 50 tahun dan usia pensiunnya 55 tahun, sehingga didapatkanlah
nilai 5 pada T ini. Selanjutnya PV sekarang sama dengan 370.646.400 dikali 1,05 berpangkat min 5, di mana 1,05 ini didapatkan dari 1,1 ditambah 0,05. Kemudian PV sekarang sama dengan 370.646.400 dikali dengan 0,78353 didapat hasil dari 0,78353 ini didapatkan dari 1,05 berpangkat min 5. Kemudian didapatkanlah hasil dari PV sekarang sebesar 290.385.708 rupiah. Sehingga kewajiban dana pensiun saat ini berada di sekitar 290.385.708 rupiah. Itulah tadi beberapa materi terkait dengan teori pendanaan pensiun. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.